Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita curah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta TPA Sidikiyah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bertemu langsung oleh wali murid dari kelas 5 Yerusalem, yaitu saudara Nibras, insyaallah, yang mana saya akan mewawancarai langsung kegiatan-kegiatan selama di rumah. Karena kita pun tahu anak-anak sekolah sudah diliburkan hampir 2 minggu lebih, maka kita ingin tahu kegiatan apa aja yang ada di rumah dan kegiatan apa aja yang bisa merangsang anak tersebut semangat walaupun belajar bersama orang tuanya. Daripada itu nanti kita akan wawancarai langsung orang tua dari Nibras yang insyaallah ada di hadapan saya. Nanti insyaallah saya akan tanyakan langsung bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajarkan, bagaimana membuat siasat anak agar senang, agar tidak bosan berada di rumah. Karena banyak curhatan hati orang tua yang masuk di grup masing-masing walas bahwa hampir 2 minggu bahkan menjelang 3 minggu anak mulai bosan karena kegiatan di rumah katanya hanya sebatas belajar, bermain dan lain-lainnya, maka membuat anak tersebut bosan. Mudah-mudahan dari wawancara langsung dengan orang tua Nibras kita akan mendapatkan poin-poin yang mana nanti orang tua di rumah bisa mencontoh yang baiknya, mudah-mudahan dapat dipraktekkan di rumah sehingga nanti anak walaupun belajar di rumah dapat belajar dengan semangat dan dapat belajar dengan baik, mengerjakan soal-soal dari guru dengan baik pula. Oke, sekarang kita langsung terhubung oleh orang tua Nibras. Kepada orang tua Nibras kita tanyakan dulu. Assalamualaikum Mama, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah terhitung hampir berjalan 3 minggu ya Maya? Iya betul. 3 minggu anak ini belajar di rumah. Di rumah. Dan mungkin nanti kita akan tanyakan, ada beberapa poin yang akan kita tanyakan. Ya. Mungkin yang pertama ya Ma, saya akan menanyakan bagaimana mengatur waktu sebagai seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga. Pastinya kan dalam mengatur waktu itu ada momen saat membersihkan rumah, atau momen saat bermain, atau momen saat menemani anak belajar atau yang lain-lainnya. Daripada itu bagaimana cara mengatur waktu yang lebih baik lagi? Ya, langsung saja Mama jawab ya Ma. Perkenalkan, saya Azizah, orang tua dari Asmil Nibras Harahap dan Nias Fathur Rizki Harahap, yang alhamdulillah sudah hampir 3 minggu ini ya Ustadz ya, anak-anak belajar di rumah gitu. Jadi kalau kami sendiri di rumah itu terus terang tidak memberlakukan belajar yang kaku gitu ya. Saya hanya menyampaikan ke anak-anak seperti biasanya aja, kalian belajar di sekolah, hanya saja sekarang belajarnya di rumah. Jadi yang berbeda hanyalah tempat saja gitu. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah silahkan dilaksanakan di rumah gitu. Mungkin kita hanya perlu mengingatkan ya. Jadi pagi biasa setelah bangun tidur kita biasa membersihkan badan gitu. Saya siap-siap di dapur gitu. Setelah selesai semua, sudah sarapan, baru deh kita pantau di grup apakah ada tugas begitu ya. Nah sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan yang rutin yang biasa dilakukan di sekolah seperti sholat duha, terus murojaah ataupun tahsin, anak-anak tetap baca gitu.
kadang-kadang nggak harus melulu dengan saya sih Ustadz gitu. Kebetulan ayahnya juga lagi ada di rumah karena work from home gitu ya. Jadi ayahnya alhamdulillah bisa ikut memantau anak-anak gitu, iya, ikut memantau. Jadi kita berbagi tugas aja, berbagi peran aja. Ketika saya mungkin di dapur, ayahnya bisa menemani anak-anak gitu. Kalau sudah mulai belajar, anaknya biasanya kita apa tugasnya silahkan dikerjain. Nanti saya tidak terbiasa anak-anak itu belajar saya tungguin terus saya cecer gitu, enggak. Saya biasanya saya lepas anak-anak silahkan belajar, nanti mana yang nggak tahu baru nanti ditanyakan. Nah ketika ada pertanyaan itu baru nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau masalah waktunya sih ya itu aja sih, kita berbagi peran aja. Ya kebetulan masih ada suami di rumah seperti itu Ustaz ya. Ya. Terima kasih atas jawaban yang pertama. Kita menggarisbawahi seorang ibu dan seorang ayah maka harus ada komitmen, ya komitmen bagaimana cara membagi waktu agar semua waktunya dapat fleksibel atau waktunya dapat dimanfaatkan dengan baik lagi. Tadi kalau mama ke dapur maka seorang ayah menjaga anaknya belajar dengan bergantian maka insya Allah itu akan membawa anak belajarnya jauh lebih semangat lagi. Memang anak ketika diawasi orang tua mungkin atau dapat 90% semangatnya akan meninggi. Akan tetapi ketika nanti orang tua sudah tidak mengawasi maka dia merasa wah sudah tidak diawasi, maka belajarnya juga mungkin menurun. Maka memang peran seorang ibu maupun seorang bapak di rumah itu sangat-sangat diperlukan ya untuk semangat belajar maupun prestasi belajar juga seorang ibu dan ayah memang sangat dibutuhkan sekali. Ya mudah-mudahan jawaban dari orang tua Nibras, mamah Nibras dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tahu bagaimana cara mengatur waktu agar jauh lebih baik lagi. Oke, jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya, apakah ada peraturan yang tersirat maupun yang tertulis di dalam rumah? Jadi mungkin kalau ada peraturan yang lewat omongan maupun lewat tulisan sehingga anak wah harus menjalani ini, oh harus ini, harus ini, harus ini. Mungkin nanti langsung mama jawab aja ya Ma, apakah ada aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis? Iya. Kalau untuk aturan baik itu yang tertulis atau tidak tertulis sih kita sebenarnya fleksibel ya Pak ya, fleksibel. Contoh kalau ketika anak-anak sekolah waktu itu ya masih berangkat sekolah gitu, itu memang ada aturan, salah satunya adalah hari di mana anak-anak sekolah itu tidak ada gadget gitu, tidak ada gadget. Jadi anak-anak hanya bisa main gadget ketika hari Sabtu dan Ahad aja gitu. Itu pun dibatasi dan saya tidak memberikan gadget kepada anak-anak itu masing-masing satu, enggak. Hanya ada satu. Itu untuk bareng-bareng sehingga biar gantian gitu. Jadi waktu tidak terlalu lama ya anak-anak main gadget gitu. Walaupun dari gadget sendiri sebenarnya banyak juga hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Hanya saja mungkin ketika sudah too much gitu ya, sudah terlalu banyak gitu, kita khawatir gitu, khawatir. Kalau untuk yang sekarang sih karena kondisinya memang beda. Anak-anak lagi nggak boleh keluar, kita nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kebetulan juga pembelajaran melalui e-learning ya, yang mau tidak mau anak-anak harus berhubungan dengan gadget gitu ya. Itu kita agak sedikit longgar gitu, tapi tetap dalam kontrol gitu. Peraturan yang lain sih sebenarnya samalah dengan yang ada di sekolah mungkin ya. Jadi pagi tugas-tugas harus dilaksanakan dulu gitu, baru setelah selesai dilakukan silahkan kalian bebas, acara bebas gitu. Jadi nggak ada sih aturan yang harus seperti ini nggak. Saya lebih ke yang fleksibel aja gitu, karena khawatir anak-anak jenuh gitu ya. Sementara kita
kondisinya lagi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau untuk aturan sendiri untuk saat ini kita lagi nggak terlalu kita terapkan lah ya. Kita lebih fleksibel aja. Kalau memang kita pantau kira-kira anak-anak sudah terlalu banyak melakukan suatu hal gitu, kita coba alihkan ke yang lain seperti itu. Nggak ada aturan yang sifatnya terlalu mengikat gitu, nggak ada. Oke Mah, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menanyakan lagi tentang pembagian khusus antara ibu maupun bapak dalam menjaga, mendidik atau mengayomi anak-anaknya di rumah. Jadi aturan khususnya apa? Bapak sebagai suami bertanggung jawabnya seperti apa? Ibu sebagai istri bertanggung jawabnya seperti apa dalam mendidik, mengayomi, menjaga anak-anak di rumah. Ya, mudah-mudahan saya tanyakan lagi nanti orang tua di rumah dapat mempelajari, dapat menjalani jauh lebih baik lagi. Kalau pembagian tugas antara suami dan istri kita tidak terpaku sih ayah harus seperti apa, saya harus seperti apa, enggak. Yang jelas kita selalu bekerja sama. Jadi kolaborasi aja gitu. Kolaborasi aja ketika kebetulan kan ayahnya memang di rumah itu bukan yang hanya sekedar diem di rumah gitu, tapi memang ada pekerjaan lain, pekerjaan yang memang harus dikerjakan gitu, sehingga kita ya di mana saat ayahnya harus mengerjakan tugas kantor gitu ya anak-anak kembali lagi ke saya gitu. Jadi tidak ada tugas spesifik sih, hanya saja mungkin untuk hal-hal yang misalnya mengingatkan untuk sholat karena kan jamaah gitu ya, ada ayahnya di rumah, kesempatan jamaah semua gitu, itu ayahnya lebih apa, ayo gitu, lebih ngajak gitu ya, lebih ngajak itu ayahnya. Tapi kalau untuk hal-hal lain sih kita kerjasama aja sih Pak. Iya, jadi tidak ada tugas khusus saya harus ngapain, suami harus ngapain gitu, tidak ada. Iya, kita bareng-bareng gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Maya. Insya Allah mudah-mudahan para pencinta TPA Sidikiyah yang telah Mama jawab mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya ya Mah. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin siapakah tokoh yang menjadi panutan yang ada di rumah atau di dalam keluarga? Apakah seorang ayah, apakah seorang ibu, atau seorang kakak maupun guru di sekolah maupun guru pengajian di lingkungan setempat? Mungkin anak kan pasti dalam belajar ada panutannya. Wah, dia sukanya mencontoh yang ini, sukanya mencontoh yang itu. Dengan ada panutan dia jadi semangat dalam belajar. Mungkin buat Nibras atau buat Nia sendiri, panutan atau contoh yang melekat di dalam hatinya kira-kira siapa ya Mah kalau boleh tahu? Siapa ya? Jadi agak bingung. Cuman memang kita selalu menyampaikan ke anak-anak siapapun orangnya itu silahkan diambil sisi positifnya gitu. Jadi siapapun tokoh itu hal apa yang bisa menginspirasi dia gitu, yang bisa kamu contoh tentang baiknya silahkan gitu. Saya nggak pernah ini satu-satu dan kayaknya belum pernah juga sih anak-anak itu menyampaikan secara spesifik aku mengidolakan si A, si B, si C gitu. Belum pernah sih, hanya saja memang oh si tokoh ini bagaimana ini Mah, yang ini seperti apa gitu. Nah paling kita arahkan aja ke situ. Oh kalau kamu pengen menjadi seperti itu berarti kamu harus begini. Nah gitu aja. Jadi lebih banyak sih motivasi memang dari kita ya, dari kita. Mau kita selalu sampaikan kamu mau jadi apapun itu insya Allah kamu bisa selama kamu mau berusaha gitu aja sih. Gitu aja ya. Terima kasih atas jawaban demi jawaban yang telah dijawab oleh orang tua Nibras. Mudah-mudahan apa yang dijawab menjadikan pelajaran ibu dan bapak di rumah sehingga bisa mendidik anak di rumah semangat lagi belajarnya meskipun libur terlalu lama, akan tapi tugas di sekolah yang dikerjakan di rumah bisa dikerjakan dengan baik. Dari saya cukup, mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.